Selamat pagi, balik lagi bareng Pins Modified. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Ini lagi ngerjain Supra yang dari Tanjung Priok ya, yang udah lama kita nggak kerjain nih. Ini kita lagi pegang lagi. Ini lagi kita bongkarin ya mesinnya, terus kaki-kakinya juga. Ini rencana baut-baut mau kita kerum. Terus sambil ngerjain ini, saya dapat proyek yang cukup lumayan, proyek besar sih menurut saya sih. Buat saya sih proyek gede. Jadi proyeknya itu ini ada pelanggan, Mas Didi namanya, dia dari Kalimantan, dari daerah Kalimantan Selatan, daerah Tabalong. Jadi dia itu mempercayakan saya untuk membangun satu buah Supra ya, Supra lama yang kayak gini juga. Jadi kronologinya itu awal mulanya itu ceritanya dia kepengen beli spare part doang sama saya. Nah, singkat cerita, selang beberapa hari ternyata setelah dia listing tuh apa aja yang mau dibeli, ternyata banyak juga yang mau dibeli. Nah, dan juga dia katanya belum menemukan bengkel yang cocok lah gitu. Lah, singkat cerita, akhirnya dia bilang ke saya dia pengen udah deh beli Supra aja dari Jakarta ya, dari sini. Saya jadi disuruh beli motornya. Habis beli motornya saya disuruh bangun juga. Setelah dibangun, direstorasi, sudah beres total semua, kirim langsung ke Kalimantan. Jadi ini bisa dibilang kepercayaan yang luar biasa ya. Jadi terima kasih nih buat Mas Didi, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Jadi nanti bakalan saya cari Supranya ya yang cocok harganya. Terus nanti setelah dapat, nanti bakalan divideoin semua prosesnya. Jadi Mas Didi nanti bisa nonton prosesnya gimana. Terus nanti apa-apa aja yang diganti itu nanti semua bakalan saya jabarin, jadi bisa jelas gitu. Jadi buat temen-temen nih yang misalkan ada di luar kota, kalau mau ngerestorasi boleh, bisa motornya dikirim, nanti setelah selesai kita kirim balik. Atau misalkan malah mau beli lagi motor seperti yang sekarang ini yang lagi kita kerjain proyeknya, itu juga bisa ya, semua tergantung budget kalian masing-masing lah ya. Jadi sekali lagi terima kasih buat Mas Didi atas kepercayaannya nih. Ini satu kepercayaan yang luar biasa nih buat saya nih. Dari orang jauh, kita nggak kenal sama sekali, cuman ngelihat di YouTube gitu ya, ngelihat di YouTube, lihat di Instagram, akhirnya bisa memberanikan diri untuk masuk ngasih proyek lah gitu ke saya. Jadi saya terima kasih. Jadi bisa dibilang ini sebagai bukti ya. Jadi video ini sebagai bukti tanda bahwa itu proyek dari Kalimantan ini sudah dimulai. Oke, jadi mungkin curhatnya segini aja nih, sedikit aja. Nanti kita bongkarin motor ya, ini udah lama. Jadi banyak juga yang nanya soal biaya restorasi. Jadi ini sekalian kita cerita-cerita aja ya. Jadi video ini ceritanya isinya kita ngobrol-ngobrol aja tentang pertanyaan-pertanyaan juga yang sering kali ditanyain. Biaya restorasi. Untuk biaya restorasi jujur aja itu tergantung sama kondisi motornya ya. Kalau kondisi motornya bisa dibilang parah sekali, ya otomatis pasti biayanya makin gede.
Tapi kalau misalkan motornya mungkin masih kelihatannya oke, masih kelihatannya rapi, cuman pengen dirapi-rapihin aja supaya cakep lagi, ya itu pasti dananya lebih minim. Tapi kalau misalkan yang udah yang ke saya, biasanya restorasi Supra ini, Supra 100cc ini, yang biasanya yang udah itu startnya itu mulai di angka 5 jutaan. 5 jutaan itu sudah termasuk spare part, ngecat, terus kalau misalkan ada apalagi ya, jasa-jasa lain lah, pokoknya itu 5 juta itu sudah termasuk semua lah gitu, semuanya 5 jutaan. Tapi itu baru mulai. Jadi bisa dibilang nggak bisa disamain nih tiap motor, tapi kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sampai restorasi total gitu ya, restorasi total sampai saklar juga diganti, terus baut semua, istilahnya kita bikin detail ya, lebih detail lagi. Kemarin yang udah saya kerjain itu habis sampai 7,5. Memang kelihatannya banyak sekali malah. Tapi ya memang seperti itu gitu. Memang seperti itu. Jadi kalau misalkan di saya biasanya itu selalu saya tulis pakai saya ketik di laptop ya. Saya ketik itu tanda terima sebagai buktinya, tanda terimanya, invoice-nya, baut yang diganti, spare partnya yang diganti pakai apa, mereknya itu juga saya tulis yang saya pakai, harganya berapa, itu semua saya tulis jelas. Saya selalu seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang banyak, ya tergantung motornya. Satu tergantung motor. Yang kedua tergantung targetnya mau seperti apa. Terus spare partnya harus pakai ori kah, atau misalkan bisa pakai kalau untuk mesin pakai ori, tapi kalau untuk yang lain pakai yang biasa-biasa. Nah itu kan harga juga beda-beda ya, bervariasi. Saya juga pernah ngerestorasi Supra ya, Supra kayak gini juga. Cuman waktu itu saya nggak videoin ya. Nggak tahu deh, saya videoin apa nggak. Kayaknya ada deh videonya di YouTube. Yang bodinya itu full hitam, terus kaki-kakinya dicat abu-abu gitu. Itu kayaknya ada di YouTube. Nah itu ngabisin biaya 3,5-an. Itu ngecat semua ya, ngecat full body. Terus ngecat blok mesin, ngecat seling arem gitu, pelek, semuanya kita cat. Itu menghabiskan dana 3,5. Cuman memang waktu itu untuk bagian mesin kita nggak apa-apain, karena kata yang punya mesinnya masih bagus, jadi kita nggak apa-apain. Jadi istilahnya itu kita restorasi di bagian kosmetiknya aja lah. Tuh. Nah, kalau untuk ngecat bodi biasa gitu ya, tanpa bongkar mesin, pokoknya ngecat bodi aja, ngecat full body, misalkan katakan Supra, itu kalau di saya ngecat full body itu 1 juta. 1 juta itu sudah termasuk dengan stikernya, tapi stikernya stiker KW ya, stiker KW bukan yang original. Terus untuk bahan kita pakai yang bagus. Untuk epoksi saya biasanya pakai merek Belkon. Terus thinner saya pakai thinner PU. Untuk warnanya itu juga saya pakai catnya cat PU, bukan cat NC ya, cat PU. Terus clearnya saya pakai Nax dari Nippon, itu juga PU bukan NC. Untuk clearnya sendiri saya punya thinner juga, thinnernya lain ya, bukan thinner yang sama dengan kayak warna cat ya. Tapi saya pakai ada lagi khusus yang slow itu. Jadi kalau untuk bebek ini Supra 100, Supra 125, untuk Matic seperti Vario 125, Vario 150 itu sama 1 juta itu. Tapi kalau misalkan mau ngecat bang kopling, ngecat yang lain, itu nanti ada ongkos jasanya lagi untuk bongkar pasang gitu. Jadi
biaya restorasi itu macem-macem, nggak bisa nggak bisa dipatok sekian. Jadi tiap motor beda-beda, tergantung kondisi motor itu sendiri. Yang udah sih biasanya mulai dari harga 5 jutaan sampai yang terakhir kemarin yang paling gede itu habisnya 7,5. Itu 7,5 udah restorasi total ya, sampai ke saklar kita gantiin yang baru, sampai ke ban, ke lahar, baut semua pokoknya diganti. Dan itu pun 95% pakai partnya yang original, sampai ke sarung jok juga kita pakai original. Itu kemarin menghabiskan biaya sekitar 7,5. Jadi 7,5 itu sudah termasuk ini ya, antar jemput motor, storing. Jadi kalau yang mau diangkut motornya daerah Jakarta itu biayanya 3,5 antar jemput gitu. Oke, jadi mungkin segini dulu videonya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya boleh, nanti bakalan saya jawab. Mungkin kalau ada waktu saya bikin video lagi kayak begini. Nah, ini lanjutan dari video tadi. Ada yang kelewat yang belum dibahas ya. Tadi kan mengenai biaya restorasi itu sudah dijelaskan. Terus apalagi ya, untuk lama pengerjaan biasanya kalau untuk ngecat body aja, ngecat full body, terus ngecat full body gitu ya, motor bebek matic, itu biasanya kalau saya satu minggu. Kenapa lama? Karena satu, saya ngerjainnya sendiri gitu. Ada yang dibantuin sama karyawan, itu cuma ngamplas aja. Jadi kalau ngecat itu harus saya yang pegang. Jadi kayak misalkan untuk ngedempul itu juga saya masih kerjain sendiri. Jadi harus ganti-gantian gitu ya. Kan tangan cuma 2. Jadi harus antri. Tapi bukan harus antri motor ini selesai gitu ya, yang restorasi selesai baru kita kerjain, enggak gitu sih. Tapi kalau untuk ngecat body bisa kita duluin lah, tapi paling enggak biasanya 1 minggu gitu. Terus apalagi yang biasa ditanyain ya, untuk motor lain kalau mau direstorasi juga bisa, nggak cuman Supra atau Karisma gitu ya. Mau restorasi Vega, Jupiter itu juga bisa. Atau misalkan mau 2 tak Satria juga bisa, Poswan juga bisa, kan kemarin udah ada, bisa dicek di videonya juga ada di YouTube. Jadi bisa dibilang ya semua motor bisa direstorasi lah di sini ya. Tinggal disesuaikan budgetnya aja. Terus ada juga yang nanya soal restorasi bagian mesin. Kalau restorasi bagian mesin, perkiraan saya itu mungkin butuh dana sekitar 2 atau 2,5 juta gitu ya. Jadi mesin itu kita belah ya. Kalau restorasi mesin ini ya, mesin kita belah, lahar kerak as kita ganti, terus seher juga kita ganti baru. Terus bearing semua kita ganti, bagian kopling juga kita ganti, terus packing, terus untuk bagian seal juga itu kita ganti ya. Terus blok mesin kanan kiri juga kita cat karena itu kan satu bagian mesin gitu ya. Terus untuk silinder headnya itu nanti bakalan kita bersihin, klepnya kita ganti baru, tire klepnya nggak kita ganti, tetap pakai originalnya. Seal klepnya juga kita ganti, noken as juga tetap pakai originalnya. Bearing noken as itu ganti kanan kiri ya, kalau misalkan Supra ini kan kanan kiri. Terus untuk anti setelan klep kita rubah lagi. Terus untuk jalur in, jalur X itu nanti kita bersihkan. Karburatornya kita bongkar, kita servis. Apalagi ya, kurang lebih seperti itu sih kalau misalkan restorasi mesin ya.
Terus kalau misalkan untuk restorasi tampilan aja ya, anggaplah motornya nggak parah-parah banget ya, biasa-biasa aja ya, kita anggap untuk restorasi tampilan ya mungkin bisa mulai dari angka 3 jutaan ya, anggap aja gitu, mulai dari angka 3 jutaan untuk restorasi tampilan. Untuk restorasi mesin itu untuk Supra ini sendiri itu biasanya mungkin bisa 2 sampai 2,5. Kalau untuk restorasi kaki-kaki, kalau dijual tawaran berapa begitu? ya sorry tadi potong ya, ada yang nanya soal motor. Jadi tadi udah dijelasin ya, restorasi untuk tampilan itu harga mulai dari angka 3 jutaan tergantung kondisi motornya lagi. Terus untuk restorasi mesin ya, kita ini anggap aja Supra ini kalau untuk restorasi mesin itu ada di sekitaran mungkin 2,5 sampai 2,5. Kalau untuk ngerestorasi kaki-kaki, nah itu nggak seberapa sih. Kalau restorasi kaki-kaki kan paling cuma ganti lahar ya, shock breaker, terus apa misalkan ban, ya kayak gitu-gitu sih, nggak terlalu makan biaya gede lah. Kecuali mau pakai spare part yang bagus-bagus sekali ya, kayak misalkan contoh punya request untuk shock belakang, pengennya pakai merek tertentu gitu ya, merek misalkan merek ISS atau Kayaba gitu, misalkan Kayabanya Kayaba yang Seto itu kan lebih mahal ya daripada originalnya gitu, jadi bisa disesuaikan aja. Terus apa lagi ya kira-kira yang sering ditanyain? Kalau untuk storing, saya ini pribadi untuk storing kemarin-kemarin saya cuma bisanya malam aja. Tapi untuk sekarang ini udah mulai bisa. Kalau misalkan ada yang mau di storing motornya, mau diangkut daerah Jakarta itu biayanya 350.000, itu antar jemput ya. Jadi begitu motor kita angkut, nanti sudah kita rapikan segala macam, kita kirim lagi, itu baru nanti dibayar gitu. Terus kalau untuk storing, yang penting syaratnya satu aja kalau untuk storing, STNK ya. Jadi STNK asli itu harus ada. Jadi untuk keamanan ya. Jadi jangan sampai dikiranya nanti misalkan saya bawa motor ini motor bodong atau gimana gitu ya. Jadi biar aman gitu semuanya. Terus apa lagi ya? Ya mungkin itu sih ya. Tadi kan pertama biaya restorasi sudah dijelaskan, terus berapa lama juga udah dijelasin tadi. Berapa lama belum ya tadi, itu baru cuman ngecat bodi ya. Kalau misalkan untuk restorasi ya itu biasanya memakan waktu biaya 1 bulan, tapi biasanya restorasi itu paling enggak saya perlu waktu 1 bulan lah. Jadi kalau misalkan ada yang kepengen restorasi 2 minggu bisa nggak? Kalau restorasi total ya, saya anggap nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau restorasi tapi buru-buru, mohon maaf, mending cari yang lain aja. Terus kalau untuk masalah biaya harga itu bisa nego apa enggak? Jujur kalau di saya untuk masalah biaya bisa nego atau enggak itu tergantung spare part ya. Jadi kalau di saya untuk ngecat itu udah pasti 1 juta, itu udah nggak bisa kurang. Terus untuk jasa storing area Jakarta itu 350, itu juga udah nggak bisa kurang. Terus untuk jasa restorasinya sendiri tergantung tingkat kesulitannya nih. Kalau misalkan restorasi total biasanya saya ngenain biaya untuk restorasi total yang detail. Jasa restorasinya aja ya, jasa restorasinya anggaplah jasa bongkar pasang dan lain-lain sebagainya itu 1.500.000 gitu. Jadi untuk ngecat full body 1 juta, untuk terus ongkos storing 350, untuk jasa restorasinya jasanya aja loh ya, jasa restorasi saya itu 1.500.000 kalau restorasi total ya. Kalau misalkan restorasi nggak total, misalkan cuman ya ringan-ringan, nggak terlalu berat, paling restorasi biasanya 1 juta gitu. Untuk ngecat kaki-kaki ya, tabung sok depan, blok mesin kanan kiri, ini anggap lagi kita contohnya Supra aja ya.
blok mesin kanan kiri, tromol depan belakang, terus swing arm, footstep itu ya, pokoknya semuanya kita cat. Itu biasanya saya makan biaya lagi 1 juta gitu. Jadi untuk ngecat body sama ngecat kaki-kaki itu ya butuh 2 juta, sama jasa restorasinya itu udah nggak bisa diganggu tuh harganya, itu udah nggak bisa kurang. Kalau dirasa mahal ya boleh kalian yang kurang cocok harganya bisa cari tempat lain, nggak masalah. Tapi kalau misalkan tetap kalian mau kesini dan percaya, yakin sama saya, ya terima kasih. Terus nanti selebihnya tinggal spare part aja gitu. Kalau spare partnya banyak yang diganti, otomatis kan harganya juga biaya yang dikeluarin juga kan nggak sedikit gitu. Jadi tadi biaya restorasi sudah, terus lama pengerjaannya udah, jenis-jenis motor juga tadi udah dijelasin ya apa aja yang bisa restorasi di sini gitu. Oke, jadi videonya saya rasa cukup sekian aja. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh ditanya aja di kolom komentar, tapi kalau bisa pakai bahasa yang sopan lah, yang enak gitu ya, biar kita sama-sama enak. Nanti bakalan kalau ada waktu lagi saya bikin video kayak gini, kan kalau ngobrol begini kan lebih enak ya, lebih jelas gitu. Oke, jadi oh ya, sama satu lagi saya baru ingat, kalau misalkan ada video, kalau bisa ditonton sampai habis. Jadi informasinya semua jelas gitu. Informasi jelas mengenai biaya harga motor tersebut yang dikerjakan, alamatnya juga sudah ada gitu ya biasanya. Kalau saya nggak lupa, itu pasti udah saya jelasin gitu. Jadi kalau misalkan ada yang kelewat atau gimana gitu ya, kalian bisa baca dulu di kolom deskripsi. Biasanya saya tulis tuh di kolom deskripsi. Jadi kalian nggak perlu lagi nanya di kolom komentar. Jadi kalian bisa baca dulu di kolom deskripsi. Kalau memang di kolom deskripsi nggak ada, dan juga di video saya lupa nggak ngomong, kalian boleh tanya. Oke, cukup sekian videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti bakalan kita videoin proses motor ini ya, Supra yang dari Tanjung Priok ini, sama Supra yang tadi saya bilang proyek dari Kalimantan. Oke, tapi untuk yang proyek dari Kalimantan itu kita masih nyari motornya nih yang cocok. Jadi kita nyari motor yang cocok, yang harganya sesuai dengan keadaan kondisi motornya ya. Karena sampai sekarang masih banyak yang jualnya agak mahal nih, agak mahal, udah gitu kondisinya kurang, nggak cocok sama harganya. Oke, jadi segitu aja, udah panjang lebar nih ngomongnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.